nya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusakamu, gembalakanlah dan dukunglah mereka selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam semua. Merdeka! 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 Terima kasih anak muda dari paroki GPI apa kota? Bunda Teresa dari Kalkuta. Pastor paroki, Pastor Pete, Pastor Wens, Pastor Troy, dan Pastor Eki yang saya hormati, saya banggakan. Teman-teman OMK yang saya cintai, pada hari ini kita memasuki Pijili untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita yang tercinta. Kemerdekaan itu memang diperoleh dengan menumpahkan darah para pejuang. Namun begitu, tetap disadari bahwa kemerdekaan ini merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan itu dicita-citakan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, selayaknya lah para pemegang pemerintahan harus berusaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberi rasa aman bagi warga bangsanya. Sabda Tuhan hari ini mempertegas pentingnya membangun watak yang lebih baik sebagai warga bangsa seperti Yesus yang mau taat sebagai warga pada zaman itu. Para pastor dan teman-teman OMK yang saya cintai, mari kita mengawali perayaan keselamatan ini, perayaan syukur atas kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 dengan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, peperangan, dan bencana alam. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Yesus bin Sirak. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa, demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi di atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-samaku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka ambillah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan
untuk kemerdekaan. Maka bila satu sama lain dalam cinta kasih. Ya, haleluya, 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 haleluya. berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Selamat malam semua. Apa kabar? Merdeka? 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 Terima kasih anak muda yang saya banggakan, saya cintai sebagai penerus bangsa, penerus gereja, penerus keluarga, masa depan bumi pertiwi Indonesia. Para pastor yang saya banggakan, saya hormati, saya senang
ada pastor-pastor senior yang hadir. Pertanda bahwa kita semua didukung oleh para imam kita. Betul? Boleh saya absen dulu. Mana dari paroki Santa Teresia dari Kalkuta? Angkat tangan. Ya. Santa Teresia dari Kalkuta. Apa? Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa ya. Sampai di balkon, memang paling banyak. Tepuk tangan dulu untuk tuan rumah. Hebat memang. Dari masuk saja memang sudah sangat rapi, bersih. Ini pertanda tuan rumah sangat siap. Terima kasih kepada pastor paroki, Pastor Pitunangun, yang sangat memperhatikan kita anak muda. Jadi sangat bersih, sangat siap. LC semua, atau yang parkir, Miss Dinar, yang kor juga. Kemudian dari paroki Perkamil, mana? Pastor paroki sudah ada ini. Ada dari paroki Santo Mikael Perkamil? Belum? Mungkin masih kena macet. Paroki Kairagi? Belum juga. So ada? Biar cuma satu. So ada? Tepuk tangan dulu yang satu ini ya. Pastor paroki so ada, Pastor Troy. Ada yang dari Beteleme kah? Pastor Eki baru selesai tugas di Beteleme. Jangan-jangan dia masuk di sini bersama Pastor Pitunangun, atau di paroki lain, di pusat paroki. Paroki Katedral sudah ada? Belum? Ada ya? Tepuk tangan, yang penting so ada. Jangan mandul. Paroki Malalayang. Malalayang sudah ada? Belum? Sudah paroki belum ada. Paroki Rike? Ya, tepuk tangan dulu untuk yang sudah ada ya. Rike sudah ada. Karombasan, mana dari Karombasan? Ada? Belum ada ya. Paroki Paniki? Iya, tepuk tangan yang dari Paniki sudah ada. Ini tanda-tanda kemerdekaan. Paroki Ignatius? Iya, tepuk tangan sudah ada. Kemudian paroki apa lagi? Tuminting. Iya, tepuk tangan yang Tuminting. Habis Tuminting, Kleak. Ada. Oh, tepuk tangan. Yang paling banyak ya. Hebat. Bangkit. Paroki Raja Damai mana? Ada ya, satu. Nah, tepuk tangan untuk Raja Damai. Paroki Kaiwatu. Ya, tepuk tangan semuanya. So ada semua? Paroki apa yang belum disebut? Kairagi sudah. Malalayang sudah. Rike sudah toh? Sudah. Berarti sudah semua? 13 paroki. Tuminting sudah. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita rayakan Vigili Kemerdekaan. Kenapa dibuat ini? Vigili Kemerdekaan. Apa maksud? Ya, rupanya ini OMK Ketikepan Manado sangat mencintai bangsa ini. DP Vigili dibuat DP Hari Kemerdekaan. Yang keberapa kota? 77 tahun merdeka. Ada yang 77? Pastor Wens umur berapa? Pastor Wens? 36? 63 berarti. Pastor Fit? 67. Berarti 67, berarti orang semua belum lahir.
Indonesia sudah merdeka, Kang? Iya. Orang bangsa sudah merdeka 77 tahun. Lalu apa motivasi OMK membuat kegiatan vigili ini? Apanya yang mau disyukuri, apanya yang mau dipijilikan? Ya. Rupanya orang semua cinta tanah air ini dan mau berdoa supaya bangsa kita tetap lestari, tetap selamat dari rupa-rupa ancaman, rupa-rupa penjajahan. Dan kalau kita refleksikan bacaan pertama itu ditujukan kepada para pimpinan. Bacaan kedua tidak ada tadi, kan? Oh, karena saya sudah siap semuanya bacaan pertama, kedua, dan Injil. Jadi bacaan pertama itu menceritakan peranan pemimpin dalam suatu bangsa atau dalam masyarakat. Jadi kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya bijaksana, maka rakyatnya akan sejahtera, selamat, rukun, dan damai. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, jahat, maka dia bisa membinasakan rakyatnya. Jadi orang tidak tenang dalam bermasyarakat, orang tidak tenang tinggal di dalam negeri ini. Ya. Kalau kita refleksikan apa yang dikatakan bacaan pertama tentang kebobrokan pemerintah atau pimpinan dan negara kita sekarang, ya hampir beda-beda tipis juga ya. Mal dapat lihat masih lebih banyak, lebih bagus. Ya. Ternyata bangsa kita masih banyak juga yang kacau di dalam. Masih terjadi kejahatan dan rupa-rupa kejahatan yang lain. Inilah yang menjadi musuh bangsa kita. Apakah karena pemimpin kita kurang baik? Kalau saya pribadi, kalau saya presiden sekarang luar biasa. Tapi apalah daya kalau cuma satu kepala negara? Ya, apalah daya kalau cuma satu Jokowi misalnya, tidak didukung oleh menteri, tidak didukung oleh kepala desa, camat, hansip, gubernur, bupati, dan sebagainya. Pala-pala, ya, yang tahu apa yang terjadi di pelosok, yang tahu yang terjadi di kampung-kampung atau di kobong-kobong. Jadi kalau kita mau memiliki bangsa yang baik, mestinya semua lapisan pemerintahan yang diberi tugas tanggung jawab memimpin bangsa, memimpin yang lain, harus arif, harus bijaksana, penuh cinta, memimpin rakyat, memimpin bangsa. Yang kedua, kalau kita tidak jadi pemerintah, berarti kita jadi rakyat. Apa tugas kita sebagai rakyat? Tugas kita pertama adalah tunduk menghormati pimpinan kita. Jangan paksa abobeng, paksa begal, melawan pemerintah, melawan yang memimpin kita, diberi kuasa. Karena itu sering terjadi juga demo yang tidak bertanggung jawab atau tindakan-tindakan anarkis yang biasanya sampai menelan korban. Karena apa? Karena banyak rakyat, banyak juga masyarakat tidak mau dipimpin. Banyak yang merasa lebih hebat. Ya, banyak yang tidak hormat dan bikin rupa-rupa kejahatan. Termasuk orang OMK. Lain kali tidak mau dengar orang ketua OMK. Betul atau tidak? Ya toh?
OMK bilang, ketua OMK bilang jangan minum-minum, jangan mabuk. Lain kali memang mabuk. Ini fakta, ya toh. Dibilang jangan terlambat, tetap terlambat. Ya ampun. Ya. Nintau kalau dia yang ketua OMK. Ya. Jadi ini jangan cuma tuntut pemerintah, tetapi kita juga harus sadar. Jangan cuma tuntut pimpinan, ketua OMK atau seksi liturgi dan sebagainya, tapi bagaimana kita dipimpin menjadi anggota OMK. Sudah cukup menjadi anggota OMK yang rajin, tepat waktu, rajin sembahyang. Kalau misal tidak pegang-pegang HP, bantu mama di rumah, papa, jangan pulang lat-lat. Itu sudah jadi warga masyarakat yang baik, sudah menjadi anggota OMK yang baik, sudah menjadi pengikut Kristus yang baik. Itu supaya orang memang benar-benar hidup bahagia, hidup berdampingan, saling mencintai, saling mendukung satu dengan yang lain. Apalah daya seorang ketua OMK, misalnya di GPI sini, satu ketua OMK, DP anggota mungkin 3.000 atau 300 atau berapa. Kalau 300 ini tidak mendengar, bagaimana mau maju misalnya OMK. Tapi kalau malam ini saya akui OMK di GPI luar biasa. Yang hitam-hitam itu jangan coba, so GPI punya itu. Di mana-mana yang pakai, kecuali yang sini ya. Tapi yang ada tulisan GPI sodorang itu. Saya senang melihat persiapan. Berarti sudah menjadi OMK yang baik. Kendati mungkin ada yang tidak datang, Kang. Ada. Biasa itu. Ya. Lain kali bademo tidak datang. Bademo terlambat. Itu. Jadi mari kita dukung orang ketua OMK di paroki kita masing-masing supaya benar-benar kita merdeka. Paroki kita merdeka, OMK kita merdeka. Orang tua kita bangga punya anak. Mar kalau dia lihat, ya DP anak tidak pernah aktif, baku dapat dengan pastor, bagaimana tuh Santi atau Fadli? Ya cuma di rumah dia pastor tidur. Nah, lain kali orang papa dengan mama somalu. Pastor cari-cari DP anak, dia tidak datang di gereja, tidak ikut OMK, masih terjajah. Setuju kalau masih terjajah, saya bilang setuju? Nyanda ya? Setuju atau tidak? Tidak? Ya, kalau masih nyanda datang, nyanda aktif di gereja, nyanda aktif di OMK, saya sangka itu dia masih terjajah orang POMK. Belum bangkit, belum merdeka. Sehingga papa mama ya mesti bakuat terus, pastor pendamping tetap bakuat ya. Itu. Jadi teman-teman yang terkasih, semoga apa yang kita buat pada malam ini, torang berdoa dikabulkan Tuhan, torang merdeka, pulang ke paroki, orang semua sudah mulai aktif. Ya, nintau mau sampai jam berapa sebentar tuh api unggun yang mau memberi charge kepada kita, memberi semangat. Jangan cuma semangat di sini lihat api, cuma merdeka di sini, tapi ketika kembali ke paroki terjajah lagi, ya, terinjak-injak lagi, menginjak atau diinjak, kurang bangkit. Saya sangka kita semua tidak mau seperti itu. Maka mari kita bangkit, teman-teman OMK. Ya. Torang pebangsa negara sudah merdeka 77 tahun. Apa yang torang mau beri kepada bangsa kita?
Tidak perlu angkat senjata lagi untuk berperang. Tapi mari kita memerangi diri sendiri yang masih jatuh. Ya. Kita aktif dalam setiap kegiatan kebersamaan. Itu sudah. Kalau kita semakin beriman, pasti kita akan semakin berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada sesama, semakin mencintai beda agama, beda suku, beda ras, bukan malah semakin sombong kalau orang semakin beriman. Ya, tadi orang congkak itu sangat dibenci Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang tidak suka orang congkak, orang sombong, manusia juga sesama. Karena itu mari kita semakin rendah hati supaya kita semakin disayang Tuhan, semakin disayang sesama, semakin dihormati sesama kita. Dan dengan demikian kita bisa memberi diri untuk bangsa ini, memberi diri untuk gereja kita, memberi diri untuk keluarga, tapi juga organisasi kita, organisasi OMK. Teman-teman, mari kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan semakin beriman, semakin berbudi luhur, pendamai benar-benar. Jangan baku musuh satu dengan yang lain. Jangan cuma menghormati hanya cuma teman OMK, itu tetangga karena dia beda agama, tidak pernah bercerita akang. Berarti orang juga belum merdeka. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini pada Vigili kemerdekaan ini, semoga kita dibebaskan dari rupa-rupa hal yang membuat kita mandul dalam cinta kasih, yang membuat kita mandul dalam membantu sesama. Semoga kita semakin gampang tergerak, ya. Dan semoga seperti Tuhan Yesus dalam Injil, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Pemerintah negara memang punya hak untuk mendapatkan uang dari rakyatnya, tetapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus punya hak mendapatkan seluruh kehidupan bangsa manusia. Kalau pemerintah hanya butuh uang, pajak, status setiap keluarga dikena pajak. Tapi kalau bagi Allah, seluruh kehidupan kita itu milik Allah dan punya Allah. Mari kita semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang beraneka ragam budaya, suku, ras dan sebagainya. Mari kita cintai semuanya itu. Juga dalam gereja kita, juga di tengah-tengah OMK kita. Mari kita mencintai sesama OMK. Ada yang pemalu mungkin, ada yang sunintau malu. Ya, mari terang terima semuanya ini, ya, dengan hati yang ikhlas. Ya, yang kurang aktif juga, mari terang dekati supaya dia bangkit. Ya. Atau yang mungkin sering tidak mendengar, mari terang dekati, kita bisa beri pengaruh atau kata-kata yang indah, bisa menegur dia, bisa meneguhkan dia, bisa dia membawa kepada jalan yang benar. Amin. Merdeka! 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 Semoga kita semua ke depan semakin merdeka dari rupa-rupa jajahan, dari rupa-rupa cacat diri kita. Ya, malas berdoa, sering terlambat misalnya. Ya, apalagi jajahan-jajahan, apalagi
kurang belajar sehingga lama sekali bikin skripsi, ya, nilai merayap terus. Orang berusaha supaya benar-benar merdeka, semakin rajin aktif di OMK, dan semakin mencintai negara kita ini melalui pemberian diri kita, ya, menolong siapa saja yang kita jumpai. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk meneguhkan iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan badan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik. Karena Ia begitu menyayangi kita, marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Umat menjawab, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan bangsa kami, dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih kami bersama. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk seluruh bangsa kami. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berjuang keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita semua yang berkumpul. Semoga Vigili kemerdekaan yang kita rayakan pada malam ini, bahwa bangsa kita telah merdeka 77 tahun. Kita pun semakin merdeka dalam rupa-rupa jajahan, baik itu dalam dari diri kita sendiri maupun dari luar. Semoga kita selalu dituntun oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana untuk selalu merdeka mengalahkan rupa-rupa kejahatan dalam diri kita
maupun dari luar. Semoga masa depan kita sebagai anak muda, orang muda Katolik ini selalu diberkati Tuhan, sehingga kita boleh mengisi kemerdekaan negeri kita tercinta ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa cinta, dan kita boleh semakin melestarikan tanah air kita ini, bangsa Indonesia. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. mari kita hening sejenak, kita doakan para pejuang dalam diri kita masing-masing, orang tua kita, sahabat, juga orang-orang mati meninggal di tanah air kita karena membela kebenaran. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai hidup kita, mengampuni segala salah dan dosa para pejuang kita, orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan, sahabat dan kenalan, keluarga kita, maupun orang-orang meninggal karena membela kebenaran, keadilan. Dan semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka dan diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus dan para martirnya yang jaya, dan kelak menjadi pendoa bagi kita agar kita bisa dengan penuh kedamaian dan cinta kasih menghuni bumi ini, menghuni bangsa kita tercinta ini dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, dan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kami mohon, Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mara Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa-Mu, anak. Semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu.
Mada Bakti 235. Di ufuk langit nan merah kembara samadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami Indonesia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan, untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami, oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik. Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera
berdasarkan iman dan pengabdian kami kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menguduskan segala sesuatu dan umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus, yang melalui doa dan doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu, khususnya para pahlawan negara kami yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Mara Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penembus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertanggung, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Mara Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta,
berbangkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Antifon Kumuni. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagianku, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan Putra-Mu mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian, terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami Indonesia, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami semua rindukan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman, disilakan. Untuk acara sebentar. Mana panitia? Kita duduk mendengarkan pengumuman. Jadi habis ini terang pulang atau ada? Selamat malam untuk kita semua. Jadi untuk acara selanjutnya setelah misa kita ini, kita akan melanjutkan dengan snack time dengan durasi waktu 45 menit dan kita akan berkumpul di tenda yang sudah tersedia di sebelah kanan gereja. Kalau dari saya sebelah kanan. Demikian acara kita nanti akan dilanjutkan lagi dengan acara kebersamaan dengan beberapa acara yang telah kita sediakan. Jadi untuk kita semua segera setelah misa kali ini kita berkumpul di tenda untuk bersama-sama menikmati snack time. Demikian dan terima kasih. Cek. Selamat malam semua. Saya datang sebagai pastor paroki Kairagi, tapi saya ditodong oleh kamu punya moderator Pastor John untuk bicara sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado. Oke, itu tidak salah juga. Maka saya ambil waktu ini. Harap dengan cepat. Kita berada di gereja paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, betul ya? Ibu Teresa dari Kalkuta waktu melayani orang-orang yang terpinggirkan di jalanan yang sangat menderita, dia juga merasakan mengalami sakit. Tapi Ibu Teresa bilang begini,
Kalau Anda melayani sampai terasa sakit, nanti yang ada bukan lagi rasa sakit, melainkan kasih. Jadi kalau pelayanan itu sudah sampai terasa sakit, itu berarti yang ada tinggallah kasih. Tadi sebenarnya kami agak kecewa juga lihat ketika misa mulai, baru ada 2 kelompok, yang satu MCC, yang satunya ya oke tuan rumah, tapi juga kleak itu pun datang kemudian, dan banyak yang terlambat ya. Sebagai ketua komisi, atas nama uskup bilang saja, para pastor sekalian dan para pengurus OMK, jangan kehabisan cara untuk melayani, bahkan sampai terasa sakit sekalipun. Jadi Pastor John, jangan habis cara. Bagaimana supaya berikut orangnya tidak terlambat? Bagaimana supaya berikut orang ikut misal lengkap misalnya? Jadi jangan kehabisan cara, sekalipun nanti kita terasa sakit di dalam pelayanan itu. Amin. Mana itu pengurus OMK? Jadi kita mau melayani dalam terang dan inspirasi dari Santa Ibu Teresa dari Kalkuta. Jadi dia melayani sampai dia terasa sakit. Nah, kalau ada yang belum ideal, masih kurang-kurang di dalam torang kelompok-kelompok ini, torang upayakan sesuatu. Jangan sampai kehabisan cara, jangan menyerah, kalaupun nanti orang sendiri tersakiti karena pelayanan itu. Amin. Oke, yang kedua, karena saya ketua komisi kepemudaan dan atas nama uskup saya bekerja dan melayani di keuskupan ini, kami mempunyai sebut saja tim, tapi juga media yang dapat memberikan kami informasi tentang aktivitas, kegiatan dan sepak terjang dari seluruh kaum muda di Keuskupan Manado. Jadi yang dimaksud kaum muda adalah, saya bukan ketua komisi OMK, saya juga bukan ketua komisi pertemuan berkala, saya adalah ketua komisi kepemudaan. Jadi di mana ada kepemudaan, di situ kami berupaya untuk hadir atas nama uskup. Nah, kami mempunyai media, tapi juga tim yang kemudian memantau kira-kira di mana itu tempat atau paroki atau komunitas OMK atau komunitas orang muda yang dia lampu so menyala. Apa maksudnya so menyala? Kalau di situ ada kegiatan, kalau di situ ada aktivitas, kalau di situ dorang jaba kor, kalau di situ dorang jaba masmur, kalau di situ dorang jaba melayani, kalau di situ dorang jabeking ibadah, orang pandang dari keuskupan bahwa itu berarti OMK atau kelompok kaum muda yang lampunya sudah menyala. Saya terus terang, karena saya bagian dari kefikepan ini, kemarin memilih Tomohon untuk menjadi tempat dari pertemuan regio Makassar, Amboina, Manado. Jadi pastor-pastor Komkep dan pengurusnya datang. Saya bilang saya mau pilih kefikepan Tomohon, karena di sana menurut pandangan kami dia punya lampu belum menyala. Dan saya bilang kalau Tombulu, Tonsea, Torang Liak so menyala. Begitu juga kita kefikepan Manado. Dari keuskupan Manado memandang sudah menyala dia punya lampu. Cuman tadi waktu memulai misa kita bilang Allah so salah bilang itu kita no. Harap tadi insiden saja karena ada ujang lagi Kang. Nanti orang lihat seberapa besar antusias dari OMK pada vigili ini, pada kegiatan sebentar, supaya kita tetap yakin dan tetap bangga untuk mengatakan kepada umat di mana-mana di keuskupan ini bahwa lampu di kefikepan Manado sudah menyala. Amin. Oke, hanya itu. Terima kasih, selamat vigili. Tepuk tangan untuk Pastor Troy, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado. Terima kasih Bapak Uskup, mewakili Bapak Uskup maksudnya. Terima kasih banyak Pastor Pitinangun sebagai pastor paroki yang telah menyambut kami dengan senang, gembira, dengan siap. Terima kasih Pastor Wens, orang pesenyor yang boleh hadir karena mendukung pastor muda dan juga mendukung anak-anak muda. Terima kasih Pastor Troy, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado.
yang sudah hadir dan telah memberikan oleh-oleh kepada kita tentang cinta, dan juga pada Pastor Eki yang baru datang tadi dari Morowali. Terima kasih sudah hadir bersama-sama, dan semoga doa kita pada malam ini berkenan kepada Tuhan sehingga tanah air kita Indonesia semakin berdamai dan kita pun semakin merdeka. Amin. Terima kasih banyak. Semoga kemerdekaan, vigili kemerdekaan yang kita rayakan ini membantu kita semakin merdeka. Jadi sebentar tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang baku marah. Saya minta OMK Kefikepan Manado baku sayang, baku baik-baik, dan baku tulung, baku bantu. Itulah kemerdekaan yang sejati dalam Kefikepan kita. Boleh begitu? Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian dan tanah air kita Indonesia yang kita rayakan kemerdekaannya 77 tahun merdeka, selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita, vigili kemerdekaan sudah selesai. Mari kita pulang sambil membawa damai dan cinta Tuhan kita semua diutus. Amin. Mana Bakti 489. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.